ketika ayat tentang salawat turun, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya selalu bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai kalian orang-orang yang beriman, sampaikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu bingung pada saat ayat ini turun. Mereka bertanya, ya Rasulullah, Allah memerintahkan kami untuk bersalawat kepadamu. Apakah salawat kami ini sama seperti halnya kami salat kepada Allah Ta'ala? Yani salat kepada Allah Ta'ala itu kan kita ada berdiri, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud dan seterusnya. Apakah sama seperti itu? Karena kalimat salah itu sama. Salat kepada Allah dengan salat kepada Nabi, kalimatnya itu sama. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. As-salatu wassalamu alaik. As-salatu wassalam. Karena salah itu dalam istilah lugatan dari segi bahasa Arab, dari segi bahasa, as-salah itu adalah doa yang baik. Nah, jadi ketika ayat itu turun, sahabat bingung, apakah kami salat juga ya Rasulullah seperti halnya kami salat kepada Allah, ruku, sujud dan sebagainya? Maka Nabi pun mengatakan, untuk salat kepada Allah ya seperti itu. Tapi kalau salat kepada Nabi, mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, jadi salawat kepada Nabi itu bentuknya bacaan. Kemudian disebutkan dalam ayat itu Allah dan malaikatnya bersalawat. Kalimatnya di situ yusalluna, fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' itu adalah bahasa kitanya terus menerus, istimrar, terus menerus, tidak berhenti. Nah, terus menerus, tidak pernah berhenti mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad. Ada seseorang bertanya kepada Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Dia bertanya, wahai imam, malaikat Jibril itu kan tugasnya menyampaikan wahyu. Nah, sekarang Nabi Muhammad nggak ada, nabi-nabi nggak ada. Tugasnya Jibril itu apa sekarang? Yang dikerjain Jibril itu apa? Apakah makan, kalau bahasa kitanya, apakah makan gaji buta aja atau apa gitu? Apa gawiannya Jibril? Lalu Al-Imam Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki mengatakan, kerjaan malaikat Jibril itu adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Loh, kok salawat? Di mana dalilnya? Dalilnya tadi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusalluna, fi'il mudhari', ya, lil istimrar, terus nggak pernah berhenti bersalawat kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi itu seperti itu tuh. Tugasnya malaikat kalau tidak ngerjain apa-apa ya salawat. Nah, begitu juga malaikat Israfil. Tugasnya apa itu? Meniup trompet. Tapi jangan sekarang dulu meniup trompet. Habis kita matian. Belum lagian. Nah, kalau diniup trompet, kiamat. Nah, selesai kita. Tapi kan belum tuh. Lalu apa tugasnya Israfil itu? Bersalawat kepada Nabi Muhammad. Semuanya malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian lalu bagaimana bentuknya salawat Allah, salawatnya malaikat? Kalau kita kan tadi salawatnya bentuknya apa ya? Nabi mengajarkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitu tuh.
Cuman orang kita untuk beradab ditambahin dengan sayyidina. Diambil dalil dalam hadis Muslim atau Bukhari, ana sayyidu walad ibni Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Aku sayyid, sayyid itu bahasa katanya pemimpin. Aku pemimpin anak cucu Nabi Adam pada hari kiamat. Dan aku tidaklah aku aku tidak sombong. Ya. Jadi kalau Nabi mengatakan mengajarkan Allahumma shalli ala Muhammad, maksudnya itu Nabi itu merendah, selawatlah kepada Muhammad. Tapi kita sebagai umatnya jangan Muhammad banyak. Tapi tambahkanlah sayyidina, ya. Apalagi pakai habibina dan sebagainya, gelar-gelarnya. Allah Ta'ala saja nggak pernah manggil Nabi Muhammad dengan Muhammad. Kalaupun panggil Nabi Muhammad, ada kalimat Muhammadnya, maka Allah nambahkan seterusnya dengan Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Itu kan ya. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Begitu tuh. Ada kalimat Rasulullah menyebutkan gelarnya. Tapi kalau Nabi yang lain, Ibrahim wa Musa, ya Yahya, ya Zakaria, semuanya disebut namanya langsung. Tapi ketika menyebut nama Nabi Muhammad, memanggil Nabi Muhammad, memanggilnya dengan kata-kata sopan, dengan kata-kata sayang, dengan kata-kata indah, yaitu menyebutkan gelar-gelarnya. Sirajan munira, cahaya yang menerangi. Terus semuanya itu basyiran wa nadhira, memberikan kabar gembira dan juga memperingati manusia agar jangan berbuat kemaksiatan. Kalau kita masuk ke Masjid Nabawi, ingin berziarah ke makam Rasul, masuk di pintu Babus Salam, keluar ke pintu Babus Salam di sebelah sana, itu sepanjangan itu adalah nama-nama Nabi Muhammad. Kalau dalam kitab Dalail Khairat itu disebutkan nama Nabi Muhammad ada 201. Termasuk pesantren kami disebut Nurul Anwar, itu adalah nama Nabi Muhammad, Nurul Anwar, cahaya dari segala cahaya. Baik, kemudian bagaimana bentuknya? Kita kembali. Bentuknya salawat Allah dan malaikatnya. Kalau kita tadi jelas ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kalau Allah bersalawat kepada Nabi itu adalah ziyadatul mahabbah wa rahmah. Selalu Allah menambahkan cintanya dan sayangnya. Setiap saat cinta Allah kepada Nabi Muhammad bertambah, nggak pernah berkurang. Dan begitu juga rahmatnya Allah selalu bertambah, nggak pernah berkurang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk sekalian alam. Jadi Nabi itu adalah Nabi itu adalah bentuk rahmatnya Allah Ta'ala. Bentuk rahmatnya Allah Ta'ala itu adalah Nabi kita. Nah, subhanallah, itu ya salatnya Allah kepada Nabi Muhammad, bertambahnya cinta dan sayangnya selalu, rahmatnya selalu tercurah, tidak pernah berhenti kepada Nabi Muhammad SAW. Dari pertama kali Allah menciptakan Nur Muhammad sampai tidak berakhir, Nah, kemudian untuk salawatnya malaikat, apa itu? Nah, para ulama mengatakan bentuk salawatnya malaikat itu kepada Nabi Muhammad adalah al-istighfar, meminta ampun untuk Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad apa ya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosanya Nabi Muhammad itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Diampuni dosanya Nabi Muhammad yang lalu dan juga yang terjadi yang akan datang. Dan Nabi Muhammad itu sebenarnya nggak pernah berbuat salah. Nabi Muhammad, begitu juga nabi-nabi yang lain itu tidak pernah berbuat salah. Kenapa? Karena para nabi itu mereka menerima wahyu.
Apalagi ditegaskan dalam Al-Qur'an, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah bertutur kata dengan semaunya kecuali wahyu dari Allah Ta'ala. Nah, yang namanya wahyu Allah Ta'ala berarti itu mereka tidak pernah buat salah. Karena Nabi itu levelnya maksum. Ada dua makhluk Allah Ta'ala yang maksum. Yang pertama malaikat. Yang kedua Nabi dan Rasul. Maksum, arti maksum itu mereka tidak pernah berbuat salah. Tidak pernah berbuat salah. Kalaupun mereka melakukan sesuatu, itu memang perintah dari Allah Ta'ala. Makanya ada yang bertanya itu, ya orang-orang yang agak bagaimana gitu, masih meragukan dengan agama Islam. Kata mereka, kenapa Nabi Khidir itu kok bunuh anak kecil, tapi nggak disangsi? Ya enggak? Nah, ada ceritanya kan Nabi Khidir dengan Nabi Musa dalam surah Al-Kahfi itu. Jawabannya adalah karena Nabi Khidir itu levelnya Nabi. Levelnya Nabi, dan itu adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Kalau wahyu dari Allah Ta'ala berarti nggak ada salah, karena Nabi itu mahfuz, terjaga. Jangankan yang haram, yang makruh saja mereka tidak pernah melakukan. Apa yang dilakukan oleh Nabi dan malaikat itu adalah perintah dari Allah Ta'ala. Ceritanya panjang di situ ya, tentang Nabi Khidir membunuh anak kecil, tapi kita garis bawahi itu perintah dari Allah. Nah, selain Nabi dan malaikat, itu bukan lagi levelnya maksum. Levelnya kalau para aulia itu adalah cuman mahfuz. Mahfuz itu terjaga, namun bisa salah. Bisa salah. Nah, mahfuz ini walaupun mereka bisa salah, tapi mereka cepat sadar. Kembali kepada Allah Ta'ala. Itu mahfuz. Nah, jadi kalau ada umpama orang wali, umpama zaman sekarang ini, apalah mau ngaku wali kah, syekh mursyid kah, apa begitu, lalu dia berbuat salah, apakah itu wahyu dari Allah Ta'ala? Enggak. Mereka bukan level Nabi, maka mereka bisa salah. Maka apabila para wali, atau apalagi cuma ulama biasa, syekh mursyid, melakukan kesalahan, hukum syariat akan diberlakukan kepada mereka. Walaupun itu bentuk karamah. Ada nih seorang wali min auliya Allah umpama, punya karamah luar biasa. Dia minum khamar tapi nggak mabok. Kenapa? Karena di dalam mulutnya ini lautan umpama ya, minum dibuang ke lautnya. Walaupun dia seorang wali besar umpama, kalau kelihatan minum khamar dia nggak mabok, nggak apa-apa, tetap syariat ditegakkan. Kenapa? Karena mereka bukan nabi. Ya, para aulia itu bukan nabi. Kalau berbuat salah, walaupun di pandangan hakikat itu kayaknya karamah, tapi pandangan syariat tetap berlaku. Namun para nabi dan rasul tidak berlaku bagi mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan itu semuanya adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Sama juga dengan Nabi Ibrahim. Coba Nabi Ibrahim itu kalau seandainya waktu itu menyembelih anaknya Nabi Ismail, apakah dikisah Nabi Ibrahim? Oh tidak. Kenapa? Karena perintah dari Allah Ta'ala. Karena perintah dari Allah Ta'ala. Nah, di situ tuh harus kita pahami. Nah, Nabi kita tidak pernah berbuat dosa, tapi kenapa malaikat selalu mendoakan minta ampun untuk Nabi Muhammad? Jawabannya kata ulama, nurun ala nurin, tuhun ala tuhrin. Supaya Nabi Muhammad itu adalah dijadikan oleh Allah cahaya di atasnya cahaya, suci di atas kesucian. Artinya ini ibarat kata, kalau ibarat kata nih orang beli mobil baru, catnya itu kan masih mengkilat tuh, mengkilat tebal, masih baru. Kemudian lagi dia apa namanya itu di nana keramik apa istilahnya itu yang orang pakai mobil. Sudah baru catnya mengkilat lagi, dikasih obat supaya catnya itu bertahan lama, supaya mengkilatnya kuat. Biar orang zaman sekarang cat daun talas kah, karena air itu nggak nempel di cat mobil. Itu tuh maksudnya nurun ala nurin, tuhrun ala tuhrin. Cahaya di atas cahaya, suci di atas kesucian.
atau malaikat istighfar. Nah, adapun kata ulama salawatnya selain Allah dan malaikat, yakni salawat kita itu, khususnya kita manusia adalah apa ya? Ikraman lin nabi wa talabus syafa'ah, yaitu adalah memuliakan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, dan juga talabus syafa'ah, mengharap syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya apa manfaat salawat, yang paling tinggi manfaat salawat itu adalah dua itu tadi, untuk menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, dan juga di akhirat nanti untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad. Siapa yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka dia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di akhirat nanti. Sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling utama itu. Adapun sisa-sisanya orang bersalawat supaya ini, supaya itu, macam-macam ya, itu adalah daripada yang kecil. Itu adalah bentuk fadilah atau bahasa kitanya khasiat yang kecil-kecil daripada salawat itu. Abuya, Allah yarham Abuya Ahmad Syarwani Zuri, beliau itu mengatakan, kata beliau enggak respect ya bahasa kitanya, enggak suka dengan orang baca salawat, ada namanya salawat fulus apa itu namanya, salawat duit. Siapa yang hafal salawat duit ini? Namanya salawat fulus ya, salawat untuk menarik duit. Abu Syarani kata Abu Syarani itu, kata beliau, menurut aku enggak bagus. Itu kayak penghinaan kepada Nabi Muhammad. Masalah salawat digunakan untuk cari duit. Tapi untuk orang awam tidak ada masalah. Ya, untuk orang awam nih, kita nih, kalau kita nggak diiming-iming begitu, malah salawat. Makanya kan ada guru ini, salawatlah dibaca untuk murah rezeki. Nah, untuk murah rezeki, ini melancarkan rezeki salawat ini. Padahal gurunya juga kemana-mana pakai sepeda motor butut. Ya, artinya gini loh ya. Salawat itu kita membaca, tujuannya janganlah untuk mencari urusan dunia. Itu salawat receh. Jangan orang salawat receh. Naikkan level kita itu bukan lagi itu, tetapi kita itu adalah ini ya tadi itu ya, mahabbah wa syafa'ah, syafa'ah, karena cinta dengan Nabi Muhammad dan karena ingin mengharap syafaat Nabi Muhammad, ingin dekat dengan Nabi Muhammad. Dan paling beruntungnya orang adalah orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, bertetangga dengan Nabi Muhammad di dalam surga Firdaus. Itu yang paling mantap itu. Adapun yang receh-receh tadi, salawat ingin kaya, salawat ingin ini itu receh-receh saja. Walaupun kita tidak niat itu, Allah akan memberikan otomatis kepada itu semua. Kepada kita semua yang begitu-gitu tadi, yang masalah fulus lah, masalah inilah, masalah itu Allah pasti berikan. Nah, jadi manfaat salawat itu banyak, tapi yang paling terbesar adalah yang dua tadi itu. Apa tadi yang pertama? Cinta dengan Nabi Muhammad dan untuk mengharap syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak nanti di akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.